Bab 33. 1.300.000, 2 juta per detik. Ini membuat Elaine langsung gembira, dan dia tidak bisa mempercayainya. Segera, dia bertanya pada Harleo dengan ekspresi terkejut, 2 juta itu benar-benar untuk saya? Harleo buru-buru mengangguk dan berkata, tentu saja, ini semua milikmu. Oh itu bagus. Elaine langsung bersemangat. Melihat Elaine mendapat 2 juta. 700.000 lebih kepala sekolah. Para pria dan wanita tua lainnya semuanya bersemangat dan gila. Mereka merasa karena semua uangnya dikembalikan, uang mereka sendiri harus dikembalikan bahkan dengan keuntungan. Jadi beberapa orang yang memimpin dan bertanya, Manajer Yo, bagaimana dengan uang kita? Manajer Yo buru-buru menatap Orvel Hong. Meskipun Orvel Hong tidak mau memuntahkan uang yang dia makan di perutnya, tetapi keluarga Charlie yang tersinggung kali ini, mungkin bahkan nyawanya berharga, jadi dia tidak peduli dengan kesusahan, dan berseru, pensiun semua kembali. Demi wajah Tuan Charlie, uang semua orang dikembalikan dengan semua keuntungannya. Penonton tiba-tiba bersorak kegirangan. Charlie tiba-tiba berkata dengan dingin saat ini, Tuan Orvel, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang kamu maksud dengan melihat wajahku? Apakah Anda ingin bermain-main dengan saya sebagai penculikan moral? Orvel Hong terkejut, dan berkata, Mr. Charlie, apa maksudmu? Sedikit bingung, saya tidak mengerti. Charlie berkata, uang orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin mengembalikan uang, Anda dapat mengembalikan uang. Jika Anda tidak ingin mengembalikan uang, Anda tidak akan mengembalikan uang. Tetapi jika Anda berani mengatakan bahwa pengembalian uang itu demi wajah saya, maka jangan salahkan saya karena berbalik wajahku sekarang. Orang tua dan wanita tua ini baru saja mengejek Elaine. Mengapa dia membantu mereka mendapatkan hutang sekarang? Sebaliknya, dia tidak hanya tidak akan membantu mereka menuntut hutang, tetapi dia juga akan memberi Orvel Hong beberapa tetes mata agar dia bisa mengetahuinya dan mengembalikan uang itu kepada orang tua dan wanita tua ini akan menyinggung perasaannya. Orvel Hong langsung mengerti, dan berseru, Mr. Charlie, jangan khawatir, aku mengerti. Setelah itu, dia berkata kepada Harleo, hanya kembalikan uang ibu mertua Tuan Charlie, tidak ada yang lain. Ah! Para wanita tua yang masih gembira sekarang menjadi gila satu persatu, dan beberapa bahkan menangis dan meratap. Beberapa orang memohon Charlie untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi Charlie tidak mau. Bagaimana sekelompok orang tua dan tidak sopan mencibir dan menghinanya? Sekarang setelah aku melihatnya berurusan dengan Orvel, mereka berharap dia membantu? Pergi ke ibumu. Melihat pria tua dan wanita tua ini menggoreng wajan, Orvel Hong tiba-tiba berteriak, semuanya fucking diam. Siapa FCK akan mengatakan satu hal lagi, jika Anda bertengkar dengan Tuan Charlie, saya akan membunuh Anda. Orang tua dan wanita tua ini tiba-tiba tidak berani mengatakan apa-apa. Orvel Hong memandang Fred White yang tertegun, dan berseru, Mr. Charlie, pangeran ini, apakah temanmu? Charlie melirik ke arah Fred White, dan Fred White buru-buru memohon, Charlie, Charlie. Charlie, bantu aku. Beritahu Tuan Orvel, kami berteman baik. Silahkan. Charlie mendengus dingin dan berkata kepada Orvel Hong, aku tidak kenal orang ini, kamu terus memenuhi janjimu, dan biarkan dia pergi setelah kamu cukup berbuat. Orvel Hong segera mengerti, dan memerintahkan anak buahnya, Demen, beri dia pukulan, ini Jalang, kehadirannya memenuhi hatiku dengan amarah. Fred White meratap ngeri, Charlie. Akulah yang memiliki mata tapi tidak berpikir. Saya mohon untuk membantu saya mohon. Bab 34. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, aku tidak punya kerabat, tidak ada alasan, tidak ada keluhan, tidak ada dendam, tapi kau mengejekku berulang kali, memintaku untuk menyelamatkanmu lagi. Bangun, jangan bermimpi. Fred White tiba-tiba pingsan dan berteriak, Charlie, aku benar-benar tahu aku salah, tolong bantu aku. Melihat ekspresi Charlie yang tidak bagus, Orvel Hong langsung meneriaki lawannya, sial, kalian, kenapa tidak kamu lakukan saja? Apakah kamu mencari kematian? Beberapa bawahannya terkejut, dan buru-buru menjambak leher dan rambut Fred White, berderak dan berkedut. Mulut Fred White penuh dengan darah dan beberapa gigi patah, tapi dia tetap tidak berhenti. Setiap tamparan ditarik dengan sangat keras. Orvel Hong bertanya pada Charlie sambil tersenyum, Mr. Charlie, apakah Anda puas dengan perlakuan ini? Charlie mengangguk, oke, itu dia, aku harus pergi. Orvel Hong buru-buru menyerahkan kartu namanya kepada Charlie dengan hormat dan memuji.
IMR Charlie, ini informasi kontak saya. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, tolong beritahu saya pasti akan ada di sana saat menelepon. Charlie bersenandung, dan memasukkan kartu namanya ke dalam sakunya. Kemudian dia berkata kepada ibu mertuanya, Elaine, ibu, sudah larut, ayo kembali. Meskipun Elaine ditampar beberapa kali, dia mendapatkan $700,000 pada akhirnya, jadi dia menutup mulutnya dengan gembira saat itu. Charlie juga sangat bangga ketika melihat menantu laki-lakinya benar-benar memberinya wajah. Charlie membawa uang itu dan mengajak Elaine pergi. Orang tua dan wanita tua berkumpul di depan Charlie, dan berkata dengan niat, Charlie, bibinya yang baru saja mengacaukannya. Kami tidak mengharapkan Anda menjadi seperti ini. Luar biasa, sangat mudah, dan menjanjikan. Ya, Charlie, kamu adalah orang yang berbakat, dan kamu terlihat seperti naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Menantu saya jauh di belakang Anda. Lihat apakah Anda dapat membantu kami dan memberitahu manajer, kembalikan uangnya, itu semua uang hasil jerih payah kami. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mengapa saya harus membantu Anda? Bukankah kalian semua memiliki mata di atas? Jika Anda tidak mendapatkan uangnya kembali, Anda dapat meminta bantuan menantu Anda sendiri. Lagi pula, ambil satu langkah. Semua orang sangat menyesal ketika mendengar ini. Mereka menyalahkan diri sendiri. Sekarang tidak mungkin. Sekarang kesempatan untuk memulihkan uang hasil jerih payah benar-benar hilang. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka menampar diri mereka sendiri 2 kali di tempat, dan seseorang duduk di tanah dengan putus asa, menangis untuk ayah dan ibu, ini adalah peti matiku. Semuanya akan berakhir jika hilang. Namun, mereka tidak punya pilihan. Untuk disalahkan, mereka menyalahkan mulut mereka sendiri dan mereka tidak memiliki menantu yang baik seperti Charlie. Dalam perjalanan pulang, Elaine bertanya pada Charlie dengan senyum tersanjung dan penuh. Charlie, bagaimana kamu tahu Tuan Kelima Hong? Kenapa dia begitu sopan padamu? Charlie berkata, haha, bagaimana aku bisa mengenal seseorang seperti dia? Saya baru saja menelepon teman sekelas dan dia memiliki kemampuan untuk mengizinkan Harley mengembalikan uangnya. Ketika Elaine mendengar ini, dia merasa kecewa. Dia pikir Charlie memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui, tetapi dia masih meminta bantuan. Akibatnya, keinginan di hatinya lenyap dalam sekejap. Tapi untungnya, dia harus mendapatkan uang itu kembali dan menghasilkan $700,000 tambahan, yang membuatnya sedikit lebih baik tentang Charlie. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Charlie, Charlie, hari ini, kamu harus menyimpan rahasia untuk ibumu. Jangan beritahu siapapun bahwa meskipun ibumu sudah tua, dia harus punya wajah. Charlie tersenyum tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, aku kenal ibu.